Sekian lama Gunung Gede ditutup, akhirnya dibuka kembali. Nah, kali ini gue mau ngedaki Gunung Gede ya Putri. Cuman gue dari sini motoran sama teman-teman gue, mungkin nanti ketemu di titik kumpul. Oke, sekarang kita packing-packing dulu. Sekarang sudah jam 8 malam, waktunya kita cabut. Kita agak ada sore sekarang ada di Ciherang. Sekarang jam Mati anjing. Lu mau nebak jam ya? jam 2 malam, mungkin ada kendala kehujanan. Ya, begitulah. Rehat dulu ya. Ngebrik-ngebrik. Sobat cabut. Ming, mau ngomong gak Ming? Enggak ada gua. Itu ngomong. Setelah bertemu di titik kumpul, akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan. Sampai bah. Masih jauh menuju rumah. Actingnya kurang natural. Kurang nonton lah kagok gini ya. Barang menit sih. Biasa. Gila anu aja. Kan tadi beli 3 bungkus doang, tahu kurang. Patungan lagi deh. Soalnya ini ngerokok semua. Ya gua mau bebas lu. Ngerogok. Kita harus ngerogok. Setelah melengkapi logistik, kita pun melanjutkan perjalanan menuju base camp. Dan di sini kita merasa kecewa karena kita kebagian homestay yang apa adanya. Gimana perasaannya bagi kebagian homestay kayak gini? Gimana Pak perasaannya Pak? Kata dia urus udah. Pagi pun telah tiba. Dan setelah melewati malam yang penuh drama karena homestay yang apa adanya, kita memilih istirahat. Dan setelah pagi tiba, kami terkejut melihat begitu banyaknya orang yang antusias untuk mendaki Gunung Gede. Ya, saya mengerti karena Gunung Gede baru saja dibuka kembali untuk umum. Berbagai macam pendaki dari penjuru Indonesia tak henti-hentinya datang. Mereka begitu antusias, mungkin mereka tidak sabar untuk mendaki Gunung Gede. Pagi telah tiba. Set, bandar ini mah. Mau. Wis mangan duru. Semangat orang urut. Paru-paru. Beresmel. Cabut. Kita naik sekarang. Kilo jam belum deh. Santai. Santai. Udah terburu-buru. Kerokok tuh. Memang benar kata orang itu, bahwa alam itu lebih indah dilihat aslinya daripada di kamera. Ayo tuh. Menuju perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa semoga kita di perjalanan diberi kelancaran dan selamat sampai tujuan pulang maupun berangkat. Berdoa menurut kekayaan masing-masing. Tidak iya. Kurang iya aduh dia. Ngomong atuh. Ayo, kurang video kan asup YouTube ya. Sapaan hangat dari penduduk pun menambah semangat kita untuk menanjak. Dadah dong. Nanti masuk TV. Sedira TV. Ya beginilah Gunung Gede. Cukup hangat. Penduduknya pun ramah-ramah. Di base camp pun kami registrasi dan melanjutkan perjalanan. Menuju pos bayangan, kita disuguhkan dengan pemandangan perkebunan warga sekitar. Pendaki-pendaki lain pun tak hentinya datang. Entah berapa orang,
yang pasti cukup ramai sekali. Leader kita, KO. Mau? Gimana sih? Ya, kabut. Karena tidak ingin berlama-lama, kita pun melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Dan cuaca pun mulai berkabut. Ya, seperti inilah kondisi Gunung Gede dan henti-hentinya dan selalu ramai dengan pendaki. Amau dengan gagah beraninya menggendong carrier begitu berat. Amau, bagaimana pendapatmu, Amau? Bisa ngomong aja. Menuju pos 1, henti-hentinya kita diberi pemandangan, kebun yang hijau, perbukitan, dan suara air yang mengalir. Gunung Gede sekarang sangat ramai sekali. 2017 tidak ramai, tapi sekarang macet. Gunung Gede sekarang gak cocok buat orang yang introvert. Ramai banget anjir. Cukup ya gitulah. Dinikmati saja perjalanan ini. Dinikmati saja perjalanan. Hidup itu ada sebuah dari perjalanan. Perjalanan dan proses tidak akan mengkhianati. Oke. Jadi buat Anda jangan pernah menyerah. Mari lakukan perjalanan. Bul banget anjir. Kalau kagak ngumpulin tugas Ucap ngebul. selalu bilang, "Hey, oke. Sekarang kita ada di bayangan. Pas bayangan emang. Masih jauh menuju Roma. Untung kayak gitu mah mau untuk biarin jadi pupuk aja. Tapi kan ini ada bahan jet-jet gini ya. Menarik. Ya. Ya. Kalau kita berkegiatan di alam terbuka gitu ya, seperti outdoor, ketika kita tidak tahu arah antara bingung timur dan barat, kita lihat aja dari pohon ini. Ini terdapat lumut dan di bagian sini cenderung tidak ada lumut. Berarti artinya timur itu di sana. Secara matahari terbenam dari sana. Dan barat bisa dikatakan daerah sana. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Informasi sekian dari Survival Amau Pirdaus. Halo kawan Sadida. Sekarang kita ada di Gunung Gede Bangrango via Putri. Dari base camp Simaksi sampai belum ada setengah perjalanan sih. Pos 1 belum, kita beristirahat dulu. Kita tanya-tanya pendaki lainnya. Bang, gue mau nanya nih. Iya. Memanajemen BAB. Manajemen aja. Oh, anjing berat bahasanya. Makanya manajemen. Memanajemen BAB ya. Buang air besar gitu di kegiatan alam bebas gimana tuh? Usahakan cari tempat yang bukan di jalur pendaki. Jauh dari pemukiman. Usahain. Dan apalagi teman jangan sampai ada yang tahu lah ya. Ya. Terakhir jangan lupa heboh. Ayo bang, siapa? Itu sudah mencapai Lama-lama jadi malas. Iya. ketinggian 1750 mdpl. Nyantai. Masih jauh menuju Roma. Jadi Setengah jam. sampai jumpa di pos selanjutnya. Bye. Setelah bersantai, kita pun melanjutkan perjalanan. Dan di sini kita mulai memasuki hutan-hutan Gunung Gede.
sebentar. Kita sudah di ketinggian 1700 1700. mdpl. 1700. mdpl. Meter di atas permukaan UMK. Goyang Rod. Ah, udah mendung nih bang. Udah mendung nih. Mendung belum tentu hujan. Hujan. Hah? Waktunya kita cabut menuju pos 2. Oh iya. Menariknya alam itu ya yang terkatakan tadi tidak bisa diprediksi. Dia bisa mendatangkan cerah. Durasi. Ya beginilah alam, tidak bisa ditebak. Terkadang kita pun harus siap dengan kondisi alam yang bagaimanapun akan datang. Istirahat sejenak di pertengahan pos 2. Ngebreak dulu 15 menit ya? Ini gimana nih host Cermit? Lagi pikir ya. Lagi gamud. Gamood. Sangat tidak mendukung sekali ini cuaca. Tapi kabut estetik nih. Bapak Pepe, kenapa Anda jadi suka naik gunung? Candu. Kenapa bisa candu? Karena di gunung itu kita bisa menemukan sesuatu yang tidak ada di peradaban manusia. Peradaban manusia. Embun itu adanya pas apa sih bang? Embun tuh tercipta karena apa bang? Apa karena gesekan inti bumi dengan atmosfer? Dengan filosofinya apa bang? Federasi kita yang salah. Mungkin apa karena pemerintah kita? Ya pemerintah doang yang jalan, kita harus jalan juga rakyat. Menjadi aja perubahan. Terus jadi perubahan itu. Iya bang, menarik bang. Kalau ingin merubah sistem itu harus masuk ke sistem itu dulu, baru bisa merubah. Menarik. Tarik tambang. Menarik, ketarik. Aku capek. Beri sedikit istirahat. Lagian pesan dari siapa ini? Akhirnya nyampe juga di pos 2. Kalian capek? Sama. Aku juga. Ada gandengan kan sampah. Ada yang di gue nih. Pak, aman Pak. Aman Pak. Aman mantap ya. Air nih soalnya. Pos 2. Jam 12. Gimana dengan hari ini? Apakah kamu sudah berbahagia? Bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Si rame bang yang bawah nanjak. Rame. Gimana? Zona rimba. Zona rimba. Ini dia manusia rimba. Kenapa itu bang? Kembung. Kayak ikan. Tinggal digoreng itu. Sekarang kita sudah di zona rimba. Mana tulisannya? Terus Kita melanjutkan ke pos 3. Masih ada 1 jam lagi.
Apa? Pelan-pelan saja. Kita menuju pos 3 yang sangat banyak rintangan. Rintangan terbesar adalah wanita berbaju pink. Anda yang mau mendaki gunung, pastikan Anda sudah siap segalanya. Siap hujan, siap panas. Siap terjal. Tawa canda pun menemani perjalanan kita, dan itu mengurangi sedikit rasa capek kita. Alhamdulillahirobbilalamin, nyampe juga pos 3. Waktunya makan sore. Siang apa sore sih? Sore. Hah? Sore ya? Setelah makan, kita pun melanjutkan perjalanan. Kita pun tidak ingin mengulur waktu, dan kita ingin sampai tujuan dengan waktu yang sudah kita perkirakan. Di sini kita diuji dengan jalur yang cukup terjal. Mental dan fisik pun diuji. Ya, memang apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita gapai, pasti ada konsekuensinya. Saya pun tidak melanjutkan mendokumentasikan karena jalur yang terjal dan hari sudah cukup malam. Akhirnya sampai juga kita. Gimana? Sudah kencang. Sekian berjam-jam menghabiskan waktu di trek dengan segala perjuangan, akhirnya kita sampai di Surya Kencana. Si cantik yang abadi. Asik. Seketika malam itu kita dikagetkan dengan badai. Kita pun langsung mendirikan tenda dan tidak sempat untuk memvideokannya. Selamat pagi. Hari ini kita ada di Surya Kencana. Mungkin habis teman-teman lagi ambil air untuk makan. Nanti habis makan mungkin kita langsung puncak jam 9-an lah. Oke. Beruntung banget bisa lihat dulu semekar. Gimana bapakmu? Nanti kalau masih bunga, ceweknya jadi sini aja. Jadi bawa pulang. Kalau pengen ngasih ke cewek mah ajak cewek ke sini ya, jangan ajak bunganya ke sana. Berhubung host kita sedang ambil air, Jadi saya yang menggantikan. gimana? Dan sekarang cuaca Kabut. kabut. Lumayan lah. Dibanding tadi hingga jam 6 pagi itu cuaca ekstrim banget. Bibit bunga Louis. Ini kira-kira usia baru berapa tahun? Bulan Baru berapa bulan? 2 bulan lah. Beberapa hari. Ini. Si cantik yang abadi. Akibat badai. Hari ini cuaca tidak mendukung. Dan dibuang tuh itunya. Ini lagi apa ini? Masak lah. Lah itunya gak enak batangnya. Tidak semua cowok itu Panjangan. Itu nggak mau potong-potong. berani masak-masak. Oke. Tekuknya men. Enggak biar motor. Mempersulit sih. Pakai yang buat di situ dulu aja. Kelas pagi. Halo kawan Sadira. Hari ini tepatnya hari Minggu.
Kita berada di alun-alun Surya Kencana. Sekarang kita akan masak dulu mengisi perut. Setelah itu kita menuju puncak setelah cuaca bersahabat. Dah. Lah itu sebanyak. Lah kan dia nggak muat. 2 kali kan. Ini masih ada kan? Ada nih tapi bawah. Udah bener nih mas ini. Halo. Udah matang belum? Betul. Arin tuh. Mungkin kalau cuacanya nggak ada perubahan sama sekali, lebih baik kita turun daripada memaksakan diri untuk melanjutkan ke puncak. Ingat, puncak nggak bakal kemana-mana. Intinya kita gagal hari ini, masih ada hari esok untuk kembali. Puncak bukan tujuan. Puncak bukan tujuan, tapi rumah adalah tujuan untuk pulang. Saori beli 2 perasaan lu. Tapi mamah gue bilang gini. Si Mi, Lu biar ini dulu biar makan. kalau puncak bukan tujuan, kenapa lu malah mangkat gitu? Kita gimana Pak? Ini babi. Pak, gimana Pak? Jadi ceritanya lagi temen gue lagi berak, gua nungguin. Terus? Kata gue ada yang gerasak gerusuknya apaan? Buat tempo. Anjing ada babi. Langsung diem dah tuh gue. Nungguin pergi, udah pergi baru gue berdiri lagi. Anjing. Gue sumpah gue nongkrong. Pas udah pergi baru gue berdiri lagi ngeliat. Mau manjat pohon gimana itu, Meng? Tuh dia lagi mana kagak buka celana. Atau babi diem kayak gimana mau diem dah gue takut. Ini diem maka gue Bang, gue mau nanya nih. Nanya wae ah. Coba taruh. Coba asin kagak. Jajalin dulu. Ya udah mateng baik. Gimana, Rod? Mantap. Masak apa Pak? Kita sekarang mau ngorek tempe. Kena itu tuh. Menu makan hari ini apa? Udah cukup kali. Anjir. Menu makan hari ini apa? Ini ada kangkung Hah? sama tempe goreng. Hah? Sekarang kita mau ngorek. Dari ruang udah. Orek sama tempe apa bedanya Pak? Beda orek sama orek gitu. Itu siapa yang untung anjing. Untung. Setelah kita makan, ada hal yang tidak patut dicontoh. Sebenarnya banyak kata kasar, tapi saya memutuskan untuk tidak memasukkan videonya. Ternyata Tidak boleh dicontoh. Katanya Anda menghargai alam dan sekitarnya. Kenapa Anda berisik? Tidak patut dicontoh. Tidak patut dicontoh. Kita tuh bergunung hanya untuk menikmati. Bukan untuk Otak lo cebokin. ada kali digayal-gayalan. Ada tapi madu. Gua gak pakai kecap, olesan gua sambal. Ada kali. Berhubung kondisi tidak memungkinkan untuk ke puncak, kita tidak mau mengambil resiko yang cukup berat. Kita balik kanan aja, lain waktu kita ke puncak. Cuaca Surya Kencana tidak kondusif. Baiknya kita pulang. Udah pada memaksakan diri. Kondisinya seperti apa? Kabut tebal sangat membahayakan. Kabut tebal, gerimis. Pakaian hujan, badai.
Gak jadi muncak bang. Hujan, angin. Tiga. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa. Semoga kita di jalan diberi kelancaran dan tidak ada halangan, diberi keselamatan sampai tujuan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Sadira. Karena keadaan, kita terpaksa tidak melanjutkan perjalanan ke puncak. Akhirnya kita hanya mengabadikan foto saja di Surya Kencana. Kecewa mau? Tidak. Tentu saja tidak kecewa. Tidak kecewa. Mungkin lain kali kita akan di sini lagi. Karena Rasila. Oke. Kali ini kita menuju lokasi maksi. Teman-teman ada di atas bagian. Kita turun duluan karena kondisi tubuh tidak fit. Tidak apa-apa hari ini kita gagal. Mungkin suatu saat nanti kita bakal mencoba dan kembali ke sini. Kecewa? Tentu saja tidak. Kita tidak kecewa. Karena keselamatan jauh lebih penting dibanding puncak. Ingat, puncak tidak akan kemana-mana. Kita yang harus kemana-mana. Maka dari itu, jadikan suatu pelajaran dan perjuangan. Sekian dari kami. Sadira.